Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Teman-teman, kali ini saya share kegiatan saya membuat orderan. Ada panada, onde-onde, dan kueku. Seperti apa dan bagaimana? Cus! Nah ini teman-teman, panada yang sudah di frozen ya. Saya barusan tadi malam saya ambil dari frozen atau freezer ya. Di sini ada panada. Kemudian onde-onde, ini juga saya frozen ya. Saya ambil barusan tadi pagi. Kemudian ini ada kueku. Nah semua ini harus dipersiapkan H-1 biar paginya itu kita langsung sat-sat buat ya. Untuk panada sendiri terdiri dari 4 rasa ya. Ada ayam, ini ayam tidak pedas. Kemudian ada ayam pedas. Kemudian ada tuna atau cakalang ini cakalang tidak pedas, dan cakalang pedas atau tuna pedas. Nah ini karena ini sudah saya towen ya, tadi malam saya keluarkan dari frozen atau freezer, saya masukkan ke dalam kulkas. Kemudian pagi tadi saya ambil, ini siap untuk digoreng. Demikian juga dengan onde-onde ini, tapi kalau onde-onde saya keluarkan subuh tadi. Nah ini tinggal diberi wijen. Untuk onde-onde ketika di frozen itu tanpa wijen ya teman-teman. Nah, ketika mau digoreng baru diberi wijen. Sedangkan untuk kueku sendiri karena pembuatannya itu lama, jadi harus H-1 kemudian saya masukkan freezer seperti ini ya. Untuk menampung ini semua menggunakan freezer yang besar ya. Nah ini kuekunya atau kuetoknya kita kukus terlebih dahulu. Sambil menunggu kuekunya ya, kita beri wijen dulu ini onde-ondenya. Tapi jangan lupa untuk selalu mengingat kueku karena nanti kalau overcook bisa bleber ya. Untuk kueku tadi saya masukkan ketika air belum mendidih ya, jadi 5-7 menit pertama nanti baru dibuka. Setelah itu 3 menit berikutnya dibuka tiap 3 menit. Kalau untuk air yang belum mendidih tadi dimasukkan itu 5-7 menit baru dibuka ya. Lain halnya kalau airnya sudah mendidih ya baru dimasukkan itu 3 menit. Nah ini kita wijeni terlebih dahulu. Selesai dan kita langsung cek itunya ya, kuekunya. Jangan sampai dia melebar. Ini tadi sudah 7 menit ya. 7 menit. Coba kita cek. Bismillah. Oh, belum. Karena tadi masuknya itu airnya belum mendidih ya, teman-teman. Jadi bisa lebih nih 7 menit. Bisa sampai 10 menit. Kita siapkan untuk menggoreng onde-ondenya. Nah ini kita bersihkan dulu ya teman-teman. Ini juga bisa menggoreng onde-onde. Kita bersihkan dulu teman-teman. Apa ini wijen-wijennya itu yang masih tinggal. Penggorengan pertama dengan api besar, minyak setengah panas. Kita masukkan 1 atau 2 terlebih dahulu ya. Untuk mengatur suhunya tanpa menggunakan termometer, kita menggunakan pancingan 2 atau 1. Ini saya menggunakan 2 ya. Dan kita cek. Nah ini sudah berubah warnanya ya. Ini mulai dari kita buka pembukaan yang ini. Berikutnya kita buka biar 3 menit. Balik onde-onde, setelah 1 menit kita balik. Setelah seperti ini, tandanya ini sudah siap untuk memasukkan teman-temannya ya. Masih menggunakan api yang sama. Dan nanti ini setelah
2 menit kita balik, baru dikecilkan apinya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu mengontrol temannya yang ini ya. Nah, di sini ada onde-onde, di sini ada kueku, saling dikontrol, sama-sama dikontrol, jangan sampai overcook. Nah, ini sudah 2 menit ya, kita balik. Kita membaliknya itu jangan menyentuh pada onde-ondenya ya, tapi menyentuh pada dasar wajan. Nah, seperti ini. Kemudian kita kecilkan apinya pada api sedang, seperti ini. Nah, ini baru kita balik-balik seperti ini ya, aduk-aduk seperti ini ya, merata pada seluruh onde-onde. Nanti mengangkatnya itu 2 onde-onde yang pertama tadi kan sudah kelihatan dia lebih cepat matangnya ya, nanti kelihatan. Nah, ini kita aduk terus. Ini kalau kita sudah terbiasa itu sudah tahu feelingnya. Nah, ini saya menjelaskan bagi teman-teman yang pemula. Tapi sebenarnya sudah banyak video saya yang menjelaskan tentang teknik dan cara menggoreng onde-onde yang baik dan benar ya. Nah, bisa diperhatikan ya, ini suhunya tidak kurang dan tidak lebih, tidak kepanasan dan tidak kurang panas, jadi dia sedang. Artinya pada saat ini dia itu melakukan pengembangan. Jadi saya tidak menggunakan pengembang ya, tapi mengembangnya itu secara alami dari cara menggoreng yang baik dan benar. Dia akan melakukan pengembangan sendiri. Nah, ini dia akan melakukan pengembangan ini. Seperti halnya ini 2 contoh tadi ini. Nah, ini yang sudah lebih mengembang ya. Terus diaduk-aduk. Ini dia proses mengembang. Kalau apinya kebesaran, dia tidak mau mengembang karena dia keburu cepat matang dan tidak ada kesempatan untuk mengembang. Tapi kalau dia apinya suhunya itu kurang ya, suhunya kurang, maksudnya lebih kurang panas lah, kurang panas itu dia akan lebih menyerap banyak minyak dan tidak bisa kokoh, akan letoy. Nah, ini kan kalau digoreng, kalau kita aduk gini ya, terus kan terasa toh, dia itu akan menyentuh ininya, itu berendul-berendul gitu, itu pas. Artinya pas, cara menggorengnya itu sudah benar. Nah, ini terus diaduk-aduk seperti ini. Nanti kalau dia sudah di titik suhu yang tepat, itu dia akan berputar-putar sendiri. Kita cek lagi ini kuekunya ya, seperti ini. Dia tidak overcook ya teman-teman, karena selalu kita kontrol ya. Nah, ini sudah 15 menit terhitung dari perubahan warna tadi ya. Jadi kita matikan apinya. Dan di sini onde-ondenya, nah ini sudah mulai berputar sendiri teman-teman. Nah, yang ini kan sudah berputar ini. Tuh. Ini kan sudah mulai berputar. Nah, ini sudah benar ini. Tapi untuk lebih lebih amannya kita putar-putar seperti ini. Sudah mengembang semua ya dia, sama dengan yang pertama tadi. 2 pertama tadi mana tuh ya, sudah sama-sama mengembang semua.
pindah ke kueku. Ini kita biarkan hilang uap airnya dulu, baru kita beri olesan minyak goreng tipis-tipis. Onde-ondenya pun sudah siap untuk diangkat. Seperti ini hasilnya. Nah, ini teman-teman yang lainnya itu mulai bergoyang-goyang ya, sudah mulai berputar-putar sendiri. Ini saatnya untuk kita angkat. Onde-onde selesai. Untuk penggorengan onde-onde yang kedua, ini posisi api mati ya. Kita matikan karena dia suhunya tadi kan terlalu tinggi. Ini kita masukkan semua sisanya. Nanti setelah masuk semua baru kita nyalakan apinya di api yang sedang. Ini kondisi api bisa nyala tapi kecil atau bisa mati. Nah, setelah masuk semua baru kita nyalakan lagi dengan api sedang. Ini kompornya agak miring ini. Nah, biar lebih aman. Bisa api kecil tadi ya. Terus ketika sudah masuk semua baru kita sedang, baru menggunakan api sedang maksudnya. Kemudian menuju pada kueku, kita oles minyak tipis-tipis ya, tipis-tipis saja. Ini setelah uap airnya agak hilang, jadi masih hangat-hangat kuku. Ini maksudnya kenapa diberi minyak, agar tidak kering. Untuk kueku tidak banyak, tidak sebanyak panada karena ini untuk suguhan. Kalau panada untuk isi snack box. Kalau suguhan kan macam-macam yang disuguhkan, jadi ini bagian dari suguhannya itu kueku sama onde-onde. Mungkin ada suguhan yang lainnya ya. Untuk membuat kueku ini kan butuh waktu yang lama, jadi saya mengerjakannya itu H-1, kemudian saya masukkan ke dalam freezer. Nah, seperti ini tipis-tipis aja. Selesai, kemudian kita angkat. Setelah itu ya, setelah ini menggunakan api sedang, kemudian kita besarkan apinya. Nah, kita besarkan apinya, kita balik. Yes. Jangan terlalu lama membaliknya ya, sekali balik gitu aja. Bisa diperhatikan onde-ondenya seperti ini yang penggorengan pertama tadi ya. Ini untuk penggorengan yang kedua ya. Ini kita aduk-aduk terus karena dia sudah agak kokoh ya. Kalau yang pertama tadi kan belum terlalu kokoh, kalau kena ini dia akan membekas. Kalau ini sudah aman, tapi cara mengaduknya ini bersentuhan dengan dasar wajan ya, jangan langsung pada onde-ondenya.
Nah, cara berikutnya sama dengan penggorengan yang pertama tadi ya. Nah, misalnya teman-teman ada keluhan, kenapa kok kadang itu pecah yang di atas itu seperti ini, misalnya di atasnya ini pecah gitu ya. Itu karena teman-teman terlambat untuk mengaduk. Jadi sesekali itu kita aduk seperti ini biar dia itu merata. Kalau dia pecah jadi dia tidak merata panasnya, tidak terkena panas semua, jadi dia pecah. Meskipun toh minyaknya banyak, tapi kalau tidak mengaduk, terlambat mengaduk, dia di sini akan membentuk bulatan, setengah bulatan di sini loh, di atas itu pecah. Nah, ini dia akan berputar-putar ya teman-teman, tuh berputar-putar. Ini karena saya tinggal untuk mengangkat kueku. Oke. Kita perhatikan lelenya, dia berputar sendiri. Kalau berputar tuh saya sewenang teman-teman, berarti ini sudah berhasil gitu loh. Untuk penggorengan yang kedua, saatnya diangkat. Ini kita meniriskan minyaknya tuh biar tidak terlalu banyak minyak, kita goyang-goyang seperti ini ya. Selain nanti meresap pada kertas merang, tuh cantik, golden brownnya merata ya. Jangan saling berdesakan, nanti membuat onde-onde penyok. Selesai. Berikutnya menggoreng panada. Nah, untuk menggoreng panada ini sekali balik ya teman-teman, biar tidak meresap banyak minyak. Kebanyakan isi, tadi saya isi 8, ini saya isi 10. Ya Allah, gak belum dibalik. Tuh, awal ini tulis. Itu loh. Yes. Ya, masih antri. Tuh. Untuk membuat frozen itu sebelum di packing seperti ini, itu digoreng setengah matang. Digoreng nggak setengah matang sih, digoreng sebentar ya, biar dia itu tetap kokoh gitu ya, tidak belenyek gitu. Nah, seperti ini. Nah, cara mencubitnya itu ketika mau digoreng. Berikutnya menggoreng panada. Kita isi 8 aja biar nggak kepenuhan. Nah, seperti ini sebelum di frozen itu digoreng ya teman-teman.
Terus setelah digoreng baru kita packing di frozen. Nah, cara mencubitnya ini ketika mau digoreng itu. Nah, ini teknik menggorengnya, api panas ya, ini menggunakan api sedang, minyak panas, api sedang minyak panas, kemudian sekali balik seperti menggoreng donat biar tidak menyerap banyak minyak. Nah, ini sudah golden brown, saatnya kita balik. Ada kalanya orang tuh suka yang agak gosong, tapi kalau ini kurang kurang merah lah ya. Tapi kadang kalau warnanya kurang terlalu merah itu ya kok ya jelek di kamera. Nah, kalau ini kan sedengan pas golden brown. Nah, saya satu kali balik ya dia balik sendiri loh. Yes. Nah, ini balik sendiri lagi. Yes. Alhamdulillah semua selesai. Ini tinggal kita packing, dan panadanya saya letakkan sesuai dengan rasa ya. Saya bedakan sesuai dengan rasanya. Ada tuna pedas, tuna tidak pedas, ayam pedas, dan ayam tidak pedas.